Haleluya. Salam sejahtera bagi kita semuanya, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat malam kami ucapkan kepada kita semua, saudara-saudara yang terkasih yang ada di rumah kita masing-masing. Sekalipun kita tidak bisa bertatap muka, tapi biarlah dari apa yang akan kita ikuti bersama ibadah secara online ini tidak mengurangi bagaimana kuasa Tuhan bekerja. Karena Tuhan bekerja itu melampaui dari segala sesuatu. Kita harus bisa mengimani bahwa dalam keadaan apapun juga Tuhan bisa membuat segala sesuatu yang luar biasa dalam kehidupan kita. Oleh karena itu marilah di masa-masa yang mungkin sulit ini kita mau lebih sungguh-sungguh lagi. Terutama di saat ini kita memperingati malam penyusulan Roh Kudus, di mana 2000 tahun yang lalu sudah terjadi hal yang luar biasa, penggenapan dari janji Bapa yang sudah diberikan kepada setiap umat manusia, yaitu Roh-Nya yang kudus bagi kita semuanya, supaya kita bisa menjadi anak-anak Tuhan yang luar biasa, penuh kuasa, penuh urapan, penuh kasih setia. Oleh sebab itu saudara, beberapa hari ke depan, malam-malam yang akan kita peringati, yang kita akan jalani melalui ibadah kita sungguh-sungguh saudara, sehingga kuasa Roh Kudus turun dan menguasai, memenuhi kehidupan kita. Apapun yang menjadi permasalahan kita, apapun yang sedang kita hadapi hari-hari ini, yakinlah bahwa Allah Roh Kudus yang adalah penghibur yang sudah dijanjikan itu, dan yang sudah hadir di dalam dunia ini, hadir di dalam kehidupan kita, di dalam setiap kehidupan kita, yang mampu menguatkan kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Kita akan berdoa sebelum kita akan masuk di dalam rangkaian ibadah kita. Puji nama Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan yang kudus, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Sungguh Engkau luar biasa bagi kami ya Tuhan. Karena kemurahan-Mu yang besar boleh memberikan kami kesempatan demi kesempatan, kasih karunia demi kasih karunia ya Tuhan, untuk kami boleh menikmati yang baik, yang indah, yang mulia. Dan khususnya malam hari ini ya Tuhan, di mana kami boleh berkumpul bersama-sama dengan keluarga kami untuk menikmati berkat Tuhan di dalam ibadah yang ada ya Tuhan. Dan khususnya ibadah penyusulan Roh-Mu yang kudus, di mana kami memperingati hari di mana murid-murid menantikan janji Tuhan, yaitu Roh-Mu yang kudus yang akan memperlengkapi setiap anak-anak-Mu ya Tuhan untuk tugas pelayanan selama di muka bumi ini. Oleh sebab itu ya Tuhan, biarlah di dalam ibadah ini Engkau bekerja bagi setiap kami ya Tuhan, dan buat saudara-saudara kami yang ada di rumah masing-masing, biar Engkau hadir ya Tuhan. Karena firman-Mu berkata, 2-3 orang berkumpul di dalam nama-Mu, maka Engkau hadir di tengah-tengah kami. Bahkan dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu yang menaungi setiap kami, yang sudah ada di dalam kehidupan kami, itu mampu terus ya Tuhan mengerjakan penghiburan, kekuatan, dan hal-hal yang luar biasa di dalam kehidupan kami ya Bapa. Kami siap Tuhan untuk kami memulai seluruh rangkaian ibadah ini. Kami bersatu hati, kami menolak segala bentuk pekerjaan kuasa gelap di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar keluar dari ruangan hati kami, dari ruangan pikiran kami, sehingga kami bisa diberikan hati yang jernih, hati yang fokus, pikiran yang fokus, untuk kami boleh menikmati ibadah yang ada. Terpuji nama Tuhan, terpuji nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Kita akan memulaikan ibadah kita saat malam hari ini, dan kita angkat pujian yang berkata, Roh Kudus hadir di sini. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi
kuasa mukjizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mukjizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mukjizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. Bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. Puji nama Tuhan, saudara. Tuhan bekerja di antara kita bagi orang-orang yang percaya. Sungguh tiada yang mustahil bagi setiap anak-anak Tuhan yang percaya kepadanya. Sebentar kita akan dengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita angkat satu pujian yang berkata, Dia seperti air yang mengalir di hatiku. Seperti air yang mengalir di hatiku. Dia seperti air yang mengalir saat ini. Dia menjamah hatimu, juga menjamah hati. Ya seperti air yang mengalir, ya seperti air, ya seperti air yang mengalir di hatiku. Dia seperti air yang mengalir saat ini. Dia
Ia menjamah hatiku, juga menjamah hatimu. Ia seperti air yang mengalir. Oh Yesus, ya Yesus, curahkan jamahan kasih-Mu. Oh Yesus, ya Yesus, jamahlah dengan kuasa Roh Kudus. Oh Yesus, ya Yesus, curahkan jamahan kasih-Mu. Oh Yesus, ya Yesus, jamahlah dengan kuasa Roh Kudus. Jamahlah dengan kuasa Roh Kudus. Jamahlah dengan kuasa Roh Kudus. Bapak, kami bersyukur sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu yang akan menghantar kami untuk kami berdoa, menyembah Tuhan, mohon kasih karunia Tuhan. Mengalirlah Engkau ya Tuhan dalam pemberitaan firman-Mu, sehingga Roh Kudus-Mu dapat mengerjakan yang terbaik di dalam kehidupan kami ya Tuhan, sehingga kehidupan kami menjadi kehidupan yang menyenangkan hati-Mu. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami yang kami perbuat, yang kami sengaja tidak sengaja, yang kami sadari tidak sadari ya Tuhan, supaya tidak menjadi penghalang untuk kasih dan kuasa-Mu, firman-Mu masuk dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan. Karena firman-Mu adalah kebenaran yang mampu menyelamatkan setiap kehidupan kami. Firman-Mu adalah roh ya Tuhan, yang memberikan kehidupan bagi setiap kami ya Tuhan. Singkapkan ya Tuhan apa yang disampaikan melalui kebenaran-Mu ya Tuhan, lewat bibir hamba-Mu ya Tuhan, sehingga bisa mengalir bagi setiap kami, dan kami menerima berkat-berkat yang besar. Roh Kudus, kami buka seluas-luasnya, kami izinkan Engkau seluas-luasnya bekerja bagi setiap kehidupan kami ya Tuhan, sehingga firman-Mu ini mampu mengerjakan yang termulia, yang luar biasa, yang ajaib bagi setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih yang siap dengar firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan saudara. Kita akan belajar yang kebenaran firman Tuhan yang akan menghantar kita untuk kita boleh memuji dan membesarkan nama Tuhan, menyembah Tuhan di dalam doa kita. Kita akan buka di dalam 1 Yohanes 1 Yohanes pasal yang keempat, ayat yang pertama sampai yang ke-6. 1 Yohanes, mari saudara-saudara yang terkasih yang ada di rumah bisa membuka Alkitab kita masing-masing. Kita buka di dalam 1 Yohanes pasal yang keempat, ayat yang pertama sampai yang ke-6. Saya akan membacakan bagi kita semuanya. Roh Allah dan roh antikristus. Saudara-saudaraku yang terkasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu apakah mereka berasal dari Allah, sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Demikianlah kita mengenal roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah, dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. Roh itu adalah roh antikristus, dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang dan sekarang ini sudah ada di dalam dunia. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Mereka berasal dari dunia, sebab itu mereka berbicara tentang hal-hal duniawi, dan dunia mendengarkan mereka. Kami berasal dari Allah. Barang siapa mengenal Allah, ia mendengarkan kami. Barang siapa tidak berasal dari Allah, ia tidak mendengarkan kami. Itulah tandanya roh kebenaran dan roh yang menyesatkan. Puji nama Tuhan saudara. Di dalam firman Tuhan
menyatakan bahwa ada berbagai macam roh. Banyak roh yang bekerja saat ini di dunia ini. Sehingga kita tidak bisa abaikan dari apa yang mereka coba kerjakan. Tetapi puji nama Tuhan, oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan, Tuhan sudah mengaruniakan kepada kita roh yang lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. Siapakah yang dikaruniakan ini? Dia adalah Roh Kudus, rohnya Tuhan sendiri. Dan pada saat malam hari ini kita akan belajar bagaimana kita di akhir zaman ini bisa mengenali pekerjaan-pekerjaan dari setiap roh-roh itu. Karena ada dua macam, roh yang berasal dari Tuhan dan roh yang merupakan roh antikristus, yang saat ini sedang bekerja dengan luar biasa. Karena kita mesti ingat, saudara yang terkasih, bahwa kita ada di akhir zaman, di ujung dari zaman akhir. Sehingga inilah yang harus kita pahami dengan seksama, bahwa pekerjaan-pekerjaan roh yang sangat luar biasa ini, yang pekerjaannya untuk menjatuhkan anak-anak Tuhan, kita harus pahami bagaimana pola dan modusnya dan seperti apa ciri-cirinya. Karena kalau tidak seksama, bisa jadi seperti yang dikatakan di dalam kitab Wahyu, bahwa naga itu dengan ekornya menarik sepertiga bintang, saudara, jatuh. Dan kita tahu bersama bahwa bintang itu digambarkan merupakan lambang dari anak-anak Tuhan. Dan kalau ada sepertiga yang kemudian bisa terseret oleh pekerjaan dari naga itu, kita harus perhatikan sungguh-sungguh bagaimana kita hidup di akhir zaman ini, saudara. Dan inilah pentingnya bagi kita, setiap anak-anak Tuhan yang sudah menerima Roh Kudus itu di dalam kehidupan kita, untuk kita bisa sangat hati-hati hari-hari ini dengan melihat bagaimana apa yang terjadi di dalam kehidupan kita hari-hari ini, di akhir zaman ini. Karena kuasanya, pekerjaannya begitu kuat, dan mungkin saja ada yang begitu halus, sehingga kadangkala ada anak-anak Tuhan yang tidak sadar bahwa sesungguhnya roh itu sudah mulai mempengaruhi, melemahkan. Kita mesti ingat bahwa kejatuhan dari seorang manusia itu tidak instan, ada proses. Berkaca dari ke-12 muridnya Tuhan, Yudas, bagaimana dia bisa jatuh, itu enggak instan, saudara. Tetapi ada proses. Di dalam proses inilah yang harus kita waspadai hari-hari ini, supaya kita tidak gugur di dalam iman, supaya kita tidak gugur di dalam pengharapan dan pengiringan kita kepada Tuhan. Karena inilah yang kita harus pahami, harus benar-benar menjadi warning bagi kita semuanya, bahwa pekerjaannya bukan main-main, saudara. Roh-roh itu sedang menyesatkan. Seperti tadi kita baca bahwa roh-roh antikristus ini sudah bekerja dan akan muncul nabi-nabi palsu yang akan berkeliling seluruh dunia, yang menyesatkan orang-orang yang bisa disesatkan. Dan kita harus tahu bagaimana kita bisa mengidentifikasi pekerjaan-pekerjaan dari roh antikris ini. Yang pertama, kita harus paham bahwa di dalam ayat yang ke-2 dikatakan, demikian kita mengenal roh Allah,
setiap roh yang mengaku Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. Roh itu adalah roh antikris. Dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia telah datang, bahwa dia akan datang, dan sekarang ini ia sudah ada di dalam dunia. Hal yang pertama yang dilakukan adalah bahwa ketika ada orang-orang yang tidak mengaku atau ajaran yang tidak mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu bisa kita kenali bahwa inilah roh antikris. Bekerja dengan menyangkal Tuhan, menyangkal kemanusiaannya. Hal yang sering diserang dari Yesus adalah tentang kemanusiaannya. Banyak kita dengar, bagaimana mungkin seorang bisa jadi Tuhan, seorang manusia bisa jadi Tuhan? Bagaimana mungkin dia mati, lalu kok jadi Tuhan? Kalau dia mati, berarti Tuhan mati dong. Dan banyak sekali pertanyaan yang dilontarkan kepada kita, yang dicoba oleh kuasa antikris ini, yang maksudnya adalah untuk membuat kita bimbang. Tetapi kita bisa pahami kalau itu merupakan pekerjaan antikristus. Dan kita harus paham bahwa kalau kita mendengar hal-hal yang seperti ini, kalau kita merasa kita mungkin kurang mendalami firman atau kurang secara pengetahuan tentang firman, jangan berdebat dulu, saudara. Karena memang mereka mencari alasan-alasan yang tujuannya adalah untuk menjatuhkan kepercayaan kita. Dan banyak fakta yang terjadi di lapangan, banyak sekali anak-anak Tuhan yang kemudian berbalik dari imannya, kemudian menyangkal Yesus, percaya bahwa Yesus hanya manusia. Inilah pekerjaan-pekerjaan yang dikerjakan oleh roh-roh antikris melalui nabi-nabi palsunya. Mungkin dari beberapa kesempatan kami menerima beberapa pesan secara elektronik melalui WhatsApp gitu ya. Saya melihat sebuah video yang menyatakan, waduh, banyak sekali sebuah fenomena yang terjadi. Ada yang mengaku Rasul Paulus yang kedua, ada yang menyatakan pengajaran-pengajaran yang baru, ada yang terbaru yang ada di Cina. Katanya Yesus Mesias datang sebagai wanita. Dan banyak hal yang terjadi. Dan ini merupakan pekerjaan dari antikris. Sehingga penting, saudara, penting bagi kita setiap anak-anak Tuhan untuk bukan hanya berdiam diri, yang dalam artinya oke, saya sudah percaya Yesus, ya sudah, tidak cukup sampai di situ. Tetapi iman kita harus mengalami peningkatan. Peningkatan di dalam apa? Di dalam pertama pengetahuan, dan yang kedua di dalam Roh-Nya yang kudus. Saya akan buka, nanti kita akan bahas di dalam malam yang selanjutnya tentang peran Roh Kudus, bagaimana dia memberikan kesaksian bagi kita sehingga kita bisa tetap kuat menjalani hari-hari yang terakhir ini. Dan selanjutnya, saudara, itu salah satu cirinya. Yang kedua, cirinya adalah roh-roh ini, bahwa roh ini mereka membicarakan hal-hal yang duniawi saja, bukan yang rohani. Kalau kita lihat di dalam ayat yang kelima, mereka berasal dari dunia, sebab itu mereka berbicara tentang hal-hal yang duniawi, dan dunia mendengar mereka.
Bukankah ini sesuatu yang sangat kontradiktif? Agama itu berbicara tentang rohani, tetapi pengajaran-pengajaran sesat yang dikerjakan oleh antikris ini mencoba untuk merangsang setiap orang dengan perkara-perkara duniawi. Makanya gak heran saudara, ada sebuah agama yang menawarkan surganya itu surga hanya kenikmatan seks semata, mohon maaf. Hanya berbicara tentang kenikmatan-kenikmatan. Sehingga nanti kalau dijanjikan, nanti kalau kamu taat begini, nanti kamu masuk surga. Dan nanti kalau di surga itu, nanti bisa berhubungan karena istrinya banyak. Dan segala macam hal-hal yang daging, saudara. Hal-hal yang duniawi. Bahkan di dalam pemberitaan-pemberitaannya mereka, hal-hal ini terus yang digaungkan. Kita mesti sadar, hari-hari ini itu yang terjadi. Dan kalau kehidupan anak-anak Tuhan merupakan kehidupan yang dipenuhi dan dikendalikan oleh daging semata, pasti mereka akan tertarik dengan ajaran-ajaran ini yang dipropagandakan oleh roh-roh antikris. Sehingga enak ya surganya, surga bisa, mohon maaf, isinya bisa berhubungan badan, bisa bla 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 bla, bisa memuaskan hawa nafsu. Itu yang terjadi. Atau bisa ini yang semuanya hal-hal yang duniawi itu dibenarkan. Kita harus pahami ini, saudara. Karena kalau kita tidak awas, tidak seksama melihat kondisi dunia ini, maka kita akan hanyut di bawahnya. Sehingga yang penting dari hidup kita adalah Roh Kudus harus memiliki peran yang dominan di dalam kehidupan kita. Karena kalau kita lihat di dalam Roma pasal yang ke-8, hidup oleh roh. Ketika kita hidup oleh roh, maka keinginan daging akan ditaklukkan. Sehingga segala sesuatu yang mencoba untuk menarik kita ke bawah, menjatuhkan iman kita di hari-hari ini dengan segala sesuatu yang berupa keinginan-keinginan duniawi, keinginan semu, itu kita bisa abaikan. Karena banyak anak-anak Tuhan yang jatuh dalam hal seperti itu, sehingga nggak fokus. Roh Kudus diabaikan. Roh Kudus tidak menjadi dominan di dalam kehidupan setiap anak-anak Tuhan. Tetapi dari sini kita bisa lihat, saudara, kita harus waspada karena roh ini sangat berbahaya. Yang pertama, yang tidak mengakui Yesus itu adalah antikris. Dan yang kedua, ciri-cirinya mereka hanya membicarakan hal-hal yang duniawi, sehingga hal-hal yang bersifat duniawi itu menjadi sebuah kebenaran bagi mereka. Tetapi kita yang dikaruniakan oleh kebenaran yang hakiki, yang mutlak, kita berbicara tentang hal-hal yang surgawi, hal-hal yang benar-benar rohani, kebenaran yang memang benar-benar kebenaran yang sejati. Itu yang menjadi kemenangan kita. Oleh sebab itu, biarlah Roh-Nya yang kudus menguasai setiap kita. Mari saudara-saudara yang terkasih, sebentar kita akan berdoa. Kita menyembah Tuhan. Mari kita minta kepada pribadi yang sungguh luar biasa, Roh Kudus, sehingga kita anak-anak Tuhan boleh diperlengkapi dan kita bisa mengenali setiap pekerjaan-pekerjaan dari kuasa-kuasa kegelapan, sehingga kita dijauhkan dari kelemahan, dari ketidakberdayaan, dari kebodohan secara rohani dan banyak hal, sehingga kita bisa bertahan sampai kesudahannya. Karena Roh Kuduslah yang memampukan kita untuk kita bisa bertahan sampai kesudahannya. Puji nama Tuhan. Kami mengundang untuk setiap anak-anak Tuhan yang ada di rumah masing-masing untuk kita berdoa dengan sungguh-sungguh. Kita minta pribadi Tuhan, pribadi Roh Kudus menaungi setiap kita. Kita akan berdoa, saudara.
Allah Roh Kudus, Engkau sungguh luar biasa. Engkaulah penolong penghibur bagi setiap anak-anak-Mu. Engkaulah roh kebenaran itu Tuhan. Kami melihat ada roh lain yang bekerja ya Tuhan, untuk mencoba menjatuhkan, menyesatkan anak-anak-Mu di hari-hari ini Tuhan, di hari-hari yang terakhir ini. Untuk itu kami mohon kepadamu Tuhan, setiap anak-anak-Mu untuk bisa punya kepekaan, punya kesadaran, sehingga kami diperlengkapi untuk bisa menolak segala bentuk tipu muslihat yang dikerjakan oleh roh-roh antikris ini Tuhan, melalui ajaran-ajaran palsu atau tawaran-tawaran yang duniawi. Biarlah kami berusaha untuk mengenal-Mu, karena Engkau adalah kebenaran yang sejati itu ya Tuhan. Roh Kudus, Engkau mengurapi setiap kami, sehingga apa yang kami dengar pada saat malam hari ini benar-benar menguatkan kehidupan kami, menjadikan kehidupan kami kehidupan yang selalu berjaga-jaga, sehingga kami tidak kehilangan kekuatan dan iman kami. Kami tetap melangkah, dan sampai akhir pertandingan kami tetap bertahan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Kami tetap bersama. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami menyembah-Mu, kami menyembah-Mu, kami menyembah-Mu. Kami terima seluruh kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.